Saudara-saudara terkasih, selamat datang di PA Gabungan pada hari ini, hari Sabtu nih. Nah, biasanya kalau Sabtu yang PA siapa ya? Adi Yuswa ya. Tapi di bulan keluarga kali ini kita agak berbeda. Kita mau bersama-sama PA dalam rangka menghayati bulan keluarga. Tema yang akan kita renungkan kali ini adalah mudah tumbuh, mudah hilang. Sebelum kita menyambut persekutuan pada hari ini, kita mau buka di dalam doa. Oh ya, maaf ya, karena saya juga lagi agak flu. Berarti marilah kita menyambut persekutuan Alkitab pada hari ini. Sebelumnya di dalam doa, saya meminta kepada Mbak Pipit untuk doa pembukaan. Terima kasih, mohon izin untuk buka masker nggih. Ya. Monggo Bapak Ibu kita bersekutu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami warga GKJ Yeremia Depok untuk bersekutu di dalam pemahaman Alkitab gabungan yang dalam ini kami mengadakan di dalam acara bulan keluarga. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, menuntun kami dalam perjalanan dari rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah persekutuan doa ini, persekutuan pemahaman Alkitab ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Untuk memulai, kita mau memujikan sebuah pujian, satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk boleh sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu dan Saudara. menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita pujikan satu kali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi
kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ibu Bapak dan Mbak Mas, satu firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Dialah pokok pujian-pujian dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ulangan 20 ayat 21. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan. Kita nyatakan kesiapan kita dengan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu dan orang tua terkasih kami, Shalom. Suara saya jelaskah? Iya, karena saya tadi duduk di situ kok seperti jelas tidak jelas begitu ya. Tapi ini jelas ya Bapak Ibu terkasih ya. Mungkin suara Mbak Retno kali ya yang lemah lembut ala Solo banget ya Mbak Retno ya. Oke, mari Bapak Ibu terkasih kita bersatu di dalam doa sebelum kita akan bersama-sama mendalami bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita berdoa. Bersyukur dan bersyukur ya Bapak karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga hari ini kami dapat bersama-sama untuk bersekutu dalam PA gabungan kami keluarga besar GK Jeremia untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, yang menopang kami sehingga apa yang menjadi firman yang kami baca, yang kami pelajari bersama-sama
dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dan perjuangkan dalam kehidupan kami di tengah suka duka yang kami hadapi. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan, berdiskusi bersama-sama Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada hari ini PA yang menjadi tema kita adalah mudah bertumbuh, mudah, ada yang tahu? Mudah tumbuh, mudah hilang. Nah, kenapa kita mau melihat dari tema ini mudah tumbuh, mudah hilang, apa yang ingin diajarkan? Yang seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita kalau sesuatu yang mudah tumbuh, oh berarti mudah hilang gitu ya. Tetapi ada juga ya Bapak Ibu terkasih yang tumbuhan mudah tumbuh tapi juga tidak mudah hilang nggih Bapak Ibu terkasih. Atau kalaupun memang benar mudah tumbuh, mudah hilang, tapi ternyata dia langsung berdampak jadi berkat, ada juga gitu ya. Tetapi apakah sesederhana itu kalau kita mau lihat nanti dari bacaan kita Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Mari kita buka bersama-sama Markus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ke 20. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai 20. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu terkasih. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Markus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
mereka segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayangku, sama papa dulu ya. Maunya sama mama, oke. Harap maklumi nggih Bapak Ibu terkasih ya, maunya sama mama katanya. Kak Ica sama papa ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang penabur benih ini, kalau Bapak Ibu yang mengikuti proses saya secara pribadi di GKJ Jeremia pasti tahu, ini kan kalau tidak salah bacaan yang dipakai atau dipilih Mbak Aban ketika ujian peremtoar. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika saya memilih ataupun mendalami kembali bacaan ini, saya seolah-olah kembali diteguhkan dan di-refresh, bahkan seperti dikuatkan lagi apa yang menjadi makna perumpamaan penabur benih ini untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu terkasih, penabur benih ini menunjukkan ada 4 macam respon dalam kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Yang kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu terkasih, yang pertama tadi disebutkan firmannya jatuh di belum di semak, di tanah pinggir jalan gitu ya. Ada benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Yang kedua, tanah berbatu. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, tanah semak berduri. Yang akhirnya, yang terakhir adalah tanah subur. Ini semua Bapak Ibu terkasih itu kaitannya dengan sikap hati kita. Makanya di ujung saya buat langsung ada love gitu ya, hati. Bahwa ini 4 macam respon ini itu kaitannya dengan sikap hati kita. Kira-kira yang manakah kita ketika mendengarkan firman Tuhan? Yang barangkali 4 macam respon ini ada di realita kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang mana kita? Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak berduri, atau tanah subur? Yang mana hati kita? Lalu pertanyaannya, jemaat yang terkasih, kenapa perumpamaan ini sampai kepada orang saat itu? Boleh kita lihat Bapak Ibu terkasih, di ayat awal dikatakan di sana kepada kita, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, bisa kita lihat catatannya di awal, di sana ada sangat banyak orang, besar jumlahnya. Yang Yesus tampaknya dia melihat ini orang banyak ini, dia datang sungguh-sungguhkah nanti mendengar firman Tuhan, atau tampaknya ini ada berbagai macam hati nih yang hadir ini. Hati yang seperti apa yang mereka mendengarkan firman Tuhan? Hati yang seperti apa mereka ketika mendengarkan ajaran Tuhan? Ketika mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jadi Bapak Ibu terkasih, Yesus yang saat itu melihat orang banyak, seolah-olah, bahkan mungkin saya bilang bukan seolah-olah ya Bapak Ibu terkasih,
Tuhan Yesus Maha tahu, yang Dia tahu ini orang banyak ini tampaknya hatinya macam-macam ini. Saya harus memberitahu bahwa mereka akan seperti ini kalau tidak sungguh-sungguh punya hati yang ini. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini seolah-olah ingin mengingatkan, ini loh kalian di antara semua orang banyak, ini yang akan menjadi respon orang banyak ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika setiap waktu pun kita mendengarkan firman di gereja, bahkan saat ini PA gabungan, baik yang hadir di sini, yang hadir sangat banyak begitu ya, dan di live streaming mungkin nanti kita doakan supaya juga banyak yang mengikuti begitu ya. Kalaupun dengan banyaknya kita yang mengikuti, menggumuli, respon kita tetap ditentukan hati kita bagaimana ketika mendengarkan, menerima firman ini. Lalu Bapak Ibu terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Yesus ketika Dia memberikan perumpamaan ini? Ada satu catatan yang diberitahukan oleh Yesus kepada kita. Ketika perumpamaan ini disampaikan ke orang banyak, ternyata ada hal yang Tuhan ingin beritahu bahwa murid-murid tahu bahwa ketika perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak, orang yang benar-benar ingin mengerti Tuhan, orang yang benar-benar membuka hati kepada Tuhan, orang yang benar-benar dia mau mendengarkan Yesus, dia pasti akan mendengarkan dan melakukan. Tetapi kalau orang yang tidak mau mengerti perumpamaan ini, dia tidak akan mengerti. Orang yang tidak membuka hati, dia tidak akan mengerti. Sehingga Yesus katakan dalam kalimatnya ketika Yesus bertanya, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, apa maksud dari perumpamaan ini? Sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi Bapak Ibu terkasih, ternyata perumpamaan ini dipakai Yesus untuk meneguhkan mereka yang memang membuka hati pasti akan mengerti. Tetapi kalau orang yang tidak membuka hati, mau serumit apapun perumpamaan itu ataupun semudah apapun perumpamaan itu, orang tidak akan mau tahu. Begitu ya Bapak Ibu terkasih. Jadi perumpamaan ini Tuhan pakai untuk supaya orang yang mau mengerti, dia akan semakin ingin tahu apa yang Tuhan maksud. Tetapi kalau orang yang tidak buka hati, apa sih yang disampaikan Yesus begitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat bersama-sama apa makna perumpamaan ini sekali lagi. Saya diteguhkan, semoga jemaat yang terkasih pun diteguhkan. Kita akan melihat apa yang ingin Tuhan ajarkan dari 4 benih yang ditaburkan ini. Kata mudah tumbuh dan mudah hilang yang menjadi penghayatan kita hari ini, kita akan belajar dari apa yang digambarkan dalam perumpamaan kita hari ini. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, ketika Yesus menyampaikan ada benih yang ditabur di pinggir jalan, di sana sebenarnya menggambarkan hati yang tertutup. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ketika orang ada mendengar, oh iya ini kebenaran firman, ini kasih Tuhan dan sebagainya begitu ya. Ada orang-orang yang dia tertutup hatinya sehingga benih itu berlalu begitu saja dan justru diambil oleh burung-burung. Yang Yesus sendiri menggambarkan yang mengambil itu adalah si jahat ataupun iblis. Jadi firman itu berlalu begitu saja karena hati orang ini tertutup dengan apa yang menjadi kebenaran dari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, gambaran benih yang jatuh di bebatuan, ini hati yang dia semangat di awal ketika mendengarkan firman. Kita pernah ya Bapak Ibu terkasih ya, dengar firman kayaknya menggebu-gebu sekali. Wah firman ini benar-benar meneguhkan saya, mengubah saya, mentransformasi saya, mengingatkan saya. Oh semangat Bapak Ibu terkasih, semangat di awal sehingga bertumbuh nih, cepat nih bertumbuh benihnya. Tetapi ketika penderitaan datang, batu-batu menerpa orang ini, karena semangatnya hanya di awal, akhirnya apa Bapak Ibu terkasih? Tidak bertumbuh juga. Karena beban yang berat, pergumulan, akhirnya dia juga tidak bertumbuh. Yang ketiga,
gambaran benih yang jatuh dalam semak berduri ini hati yang memprioritaskan hal-hal duniawi. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika ada orang yang dia menerima firman, bertumbuh nih Bapak Ibu terkasih, tetapi karena dia lebih memprioritaskan hal duniawi, khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan hal-hal yang duniawi, buatlah aku besok misalnya buat makan apa, pokoknya sesuatu yang kekhawatiran kita manusia yang ukuran duniawi, yang akhirnya aduh Tuhan suruh kita sebenarnya bersyukur tapi nggak bersyukur, Tuhan suruh kita sebenarnya sabar tapi lebih memilih marah, Tuhan suruh kita sebenarnya apa Bapak Ibu, banyak hal tetapi kita pilih yang lain karena tampaknya ukuran duniawi ini menghimpit kita sehingga kita tidak bertumbuh. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang ketiga itu hati yang memprioritaskan hal-hal duniawi dalam dirinya. Yang keempat, benih yang jatuh dalam tanah yang subur, hati yang jelas mau mendengarkan dan melakukan. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya merefleksikan firman ini dengan kata kunci hati, bahwa kalau kita saat ini ada salah satu di antara selain yang terakhir ya, tertutup, atau yang semangat di awal, atau yang memprioritaskan duniawi, tampaknya hari ini kita disuruh untuk bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, Bapak Ibu terkasih, situasi di sekitar kita lihat semakin jahat. Betul ya Bapak Ibu terkasih. Saya seminggu 2 minggu inilah ya, kalau kita ngikutin berita yang peristiwa Malang, peristiwa apalagi Bapak Ibu yang di Thailand, yang orang begitu mudahnya menembaki anak-anak di daycare, hampir 30 atau berapa itu, 20-an ya. Lalu kalau kita lihat lagi orang, kalau lihat, aduh saya makanya malas lihat berita ya, sepuh di Yesua kami mungkin udah jarang juga ya daripada stres gitu ya di Yesua kami ya. Tetapi kalau lihat berita tapi tampaknya isinya kok kriminalnya semakin luar biasa, hal yang seolah-olah nyawa orang tidak berharga lagi. Nyawa orang tidak lagi sesuatu yang seharusnya diselamatkan tetapi malah mudah untuk dimusnahkan gitu ya, dihilangkan. Bapak Ibu terkasih, 3 ini menurut saya gambaran kita kalau kita lihat kayaknya semakin kuat di realita kehidupan kita yang sekarang. Orang semakin tertutup dengan kebenaran firman Tuhan, orang semakin merasa terhimpit dengan beban yang dia miliki sehingga tidak mau dituntun oleh Tuhan. Orang semakin merasa lebih penting ukuran dia duniawi, mungkin jabatan, mungkin apapun sesuatu yang menurut dia menyenangkan secara ukuran manusiawi dia dibanding apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga mudah untuk melakukan yang jahat. Jadi Bapak Ibu terkasih, hati yang mau mendengarkan dan melakukan inilah yang akan menjadi perjuangan kita bersama-sama. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memperjuangkan? Ini yang akhirnya saya membuat tanda panah Bapak Ibu terkasih ke bawah. Kalau misalnya di antara kita, kalaupun di antara kita ataupun di sekitar kita, kita tahu ada yang masih hati yang tertutup, kita doakan terus agar mau menjadi hati yang terbuka. Kalau ada yang masih hatinya yang semangat hanya di awal, tetapi tiba-tiba di tengah jalan hilang atau tidak pernah kelihatan lagi, mungkin konteks persekutuan atau pekerjaan dimanapun kita berada, maka kita perlu terus teguhkan agar dia teguh. Kalaupun ada beban yang menghimpit, tetap teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita doakan supaya hati yang memprioritaskan dunia pun mau memiliki hati yang memprioritaskan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak begini Bapak Ibu terkasih, kita bisa hilang setiap saat. Kita bisa hilang karena hal-hal yang ukuran duniawi. Sesederhana hanya karena mau kaya, kita bisa jatuh pada hal-hal yang membuat kita semakin jatuh dalam dosa. Hanya karena mungkin kita mau punya kuasa, jabatan,
kita mau merelakan agama ataupun merelakan keluarga kita atau merelakan hal-hal yang kita rasa itu seharusnya lebih berharga tapi kita relakan. Atau apapun Bapak Ibu terkasih, tapi kalau kita punya hati yang memprioritaskan kehendak Tuhan, maka saya yakin seperti hati yang subur, tanah yang subur itu, kita akan menjadi orang yang setia dan tekun. Jadi Bapak Ibu terkasih, setia dan tekun ini tidak akan mudah kalau kita tidak menjadi pribadi yang mau mendengarkan dan melakukan. Tapi kalau kita mau mendengarkan dan berusaha melakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang setia dan tekun. Kira-kira dari gambaran ilustrasi ini Bapak Ibu terkasih, kaitannya dengan kehidupan bergereja, dengan kehidupan di masyarakat, dengan kehidupan kita bersama keluarga besar, ada enggak yang kita lihat, oh iya ya Mbak Aban, benar sekali kalau di pekerjaan biasanya begini Mbak Aban. Karena firman Tuhan itu selalu biasanya relevansinya tidak hanya kehidupan iman, tetapi di praktek kita di pekerjaan, di persekutuan, dimanapun kita berada ini berkaitan. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak yang saat ini langsung, oh iya Mbak Aban, pas sekali. Kalau di pekerjaannya biasanya seperti ini. Kalau orang yang hatinya begini akan begini. Adakah Bapak Ibu boleh sharing terkait dengan gambaran kita yang mau kita perjuangkan dari kisah penabur ini, penabur benih ini? Ada Bapak Ibu terkasih? Monggo, ada mic ya? Masih ada. Ada kira-kira Bapak Ibu terkasih kaitannya dengan persekutuan, dengan kita di pekerjaan atau orang tua di kami yang sudah punya pengalaman dengan firman ini akhirnya oh iya Mbak Aban, saya ingat sekali dulu saya seperti ini. Kalau saya pernah dengar sharing dari salah satu adiso yang ya lagi dan lagi kita yang muda, kalaupun dengar dulu saya begini nggak apa-apa kalau itu memang sesuatu yang baik untuk diteladani ya. Misalnya salah satu contoh adiso ini yang bilang juga, Mbak Aban dulu saya itu walaupun saya sudah bekerja sampai malam, tetapi kalau tahu ada persekutuan saya masih bisa ikut, saya pasti akan ikut. Bapak Ibu terkasih, ini menurut saya salah satu teladan dari salah satu adiso kita yang dia memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang barangkali kalau misalnya beliau tidak melakukan itu sejak dia muda, dia tidak akan menjadi adiso yang sekarang. Karena pada akhirnya saya lihat memang adiso ini benar-benar luar biasa tekun begitu ya. Barangkali ada langsung adiso kami yang mau sharing, atau kita yang muda juga boleh. Di pekerjaan, di persekutuan, apa yang kita lihat ketika melihat, oh ternyata ada hati yang berbeda-beda ya ketika kita berespon akan sesuatu. Silahkan, ada Bapak Ibu terkasih? Bu Ratna kayaknya mau sharing, monggo Bu. Baik, terima kasih waktu yang. Belum hidup Bu, Mas Rudi belum hidup. Tes coba Bu. Ya. Oh udah Bu. Baik, belum tuh. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Aban. Ini sepertinya saya dipaksakan untuk sharing. Bu, tadi kayak matanya seperti mau menyampaikan sesuatu Bu. Iya, saya mau sharing sedikit menanggapi dengan firman pagi ini tentang penabur ya. Begitu kalau menurut saya simpel saja begini, ketika hati kita jatuh di pinggir jalan, ketika kita mau berubah menjadi hati yang subur, itu tergantung dari kita, bagaimana kita mau membuka hati, membuka diri. Ketika kita tidak mau membuka hati kita, sampai kapanpun itu tidak akan hati kita menjadi tanah yang subur. Dan tadi Bu Aban sampaikan harus sejak dini gitu ya, sejak muda begitu ya. Ya itu memang baik, tetapi ketika kita tidak sejak muda untuk hati kita bisa
membuka hati diri untuk menjadi tanah yang subur, itu tidak ada yang terlambat. Karena pengalaman saya secara pribadi begini ya Bu Aban, karena saya dulu itu orang tua saya putranya banyak, kemudian saya diambil kakak saya, kemudian saya diasuh kakak saya. Disitulah saya bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya harus berpindah-pindah karena di kampung, kemudian harus sekolah di kota yang lain, kemudian saya ikut ke sana, kemudian pindah lagi, saya harus kos, begitu ya. Disitulah saya tidak bisa menjadi pribadi yang menjadi tanah yang subur, begitu. Jadi artinya ya saya tetap ingat Tuhan Yesus, tetapi saya tidak kemudian bisa aktif, kemudian saya mengatakan saya tidak bisa menjadi tanah yang subur karena kemudian saya ya itulah karena berpindah-pindah tidak tekun gitu, anggap saja seperti itu. Tetapi ketika semakin dengan berjalannya waktu, semakin dewasa, semakin mengerti, kemudian ya saya mulai membuka hati, membuka diri saya untuk menjadi tanah yang subur. Dan saya tidak bisa menilai diri saya apakah saya ini benar-benar sudah menjadi tanah yang subur. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa menilai diri saya, cuman dari hati kecil saya merasa itu. Jadi tidak ada yang terlambat ketika sejak muda tidak bisa menjadi tanah yang subur. Monggo kapanpun saja kita harus berubah menjadi tanah yang subur. Begitu. Sharing saya sedikit. Terima kasih Bu Ratna. Jadi poin dari, nggak apa-apa Bu, di situ aja. Jadi poin dari Bu Ratna bahwa ketika berbicara tanah yang subur ini, kalaupun kita saat ini merasa belum dan ingin membuka hati, tidak ada kata terlambat ya Bu Ratna ya. Selama kita mau membuka hati, karena kata kunci yang pertama kita tadi ya, hati yang tertutup itu mau menjadi hati yang terbuka. Karena kalau sudah tertutup Bapak Ibu terkasih, mau firman apapun yang masuk ke kita, kita akan tidak mau diubahkan. Itu udah langsung diambil oleh si jahat gitu ya, diambil si iblis, dipental gitu, sehingga yang ada di kita bukan firman tetapi yang ada kuasa si jahat. Mungkin ada, terima kasih Bu Ratna untuk sharing penambahannya. Ada lagi Bapak Ibu terkasih, monggo pengalaman real kita ketika berbicara tentang sikap hati yang mau menerima taburan firman Tuhan. Ada Bapak Ibu terkasih? Pastinya ada, cuma mungkin kita masih yang mana ini ya gitu ya. Mungkin kaitannya atau jangan-jangan kita bisa bilang, aduh ini ketika menerima penabur firman Tuhan ini apakah sama Bu Aban ketika kita bersekutu, kita tekun atau tidak ikut PA, kita tekun atau tidak ikut bersekutu begitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu terkasih, walaupun dalam hal ini kita tidak menghakimi ya ketika kita ngerasa kita rajin dan orang lain tidak, bukan, tetapi kita yang masing-masing menilai diri kita, seperti kata Bu Ratna tadi ya, kita subur atau tidak, pada akhirnya orang yang akan melihat respon kita begitu ya, melihat apa yang menjadi pelayanan kita ataupun aksi kita, yang barangkali ini pun menjadi peneguh kita. Kalau memang selama ini kita belum setia dan tekun, mari kita setia dan tekun. Karena dengan kita terus mau mendengarkan firman Tuhan dan berjuang melakukannya, di sanalah nanti akan adanya buah-buah yang mungkin bukan buah ukuran duniawi materi, tetapi buah yang semakin meneguhkan orang lain, memberkati orang lain. Nah Bapak Ibu terkasih, tidak ada lagi sharing, mungkin tampaknya Pak Jun nih, monggo Pak Jun. Boleh. Soalnya ada bahasa tubuh yang menunjukkan. Terima kasih Mbak Aban. Selamat pagi Bapak Ibu, salam semuanya. Terkait saya yang dari perumpamaan ini, dari 3 yang tadi ya, yang tidak baik, ini di dalam pergumulan kehidupan saya itu saya merasakan, pertama hati saya itu lebih banyak yang kondisi tanah berbatu dan semak berduri gitu loh. Jadi batu juga ada, semak berduri juga ada gitu. Jadi lengkap ya. Nah, perjuangan yang kenapa seperti itu? Saya sering mendengar semangat itu ya dengan firman Tuhan, baca Alkitab, kemudian menggali gitu, semangat itu. Tapi di dalam perjalanan untuk mengimplementasikan itu ya tadi berkurangnya semangat, ditambah lagi banyak keinginan itu ya.
duniawi itu ya, semacam itu. Ya Bapak Ibu ya, macam-macam lah. Jadi itu yang wah agak sulit nih mengimplementasikan atau menjadikan firman Tuhan berbuah. Nah ini pergumulan saya sampai saat ini masih saya lakukan. Saya lagi mengolah tanah itu Mbak. Jadi berusaha gimana, ibarat dalam pertanian itu kan batu-batunya harus disingkirkan, kemudian semak berdurinya diberikan. Ini dalam perjuangan itu. Jadi bagaimana membersihkan hati saya untuk menghilangkan batu-batu agar firman Tuhan menjadi tumbuh subur, dan juga semak berdurinya itu sangat banyak itulah. Dan itu ternyata kita tahu kan banyak tanah yang semak berdurinya itu udah dicabut nungkul lagi, yaitu seperti itu Bapak Ibu. Jadi keras itu harus mungkin tanahnya harus seperti apa Pak Parno yang tahu ada pertanian, harus dikasih obat atau apa supaya nggak tumbuh itu. Semaknya itu usahanya tentu dari ketekunan kita, terus mendengar firman Tuhan, benih-benih terus ditaburkan. Selain itu ya tadi saya berusaha mengurangi keinginan-keinginan duniawi yang seperti dikatakan Alkitab ya, keinginan mata itu terus terang kalau lihat sesuatu yang bagus-bagus itu pengennya lihat itu ya Mbak, pengen punya gitu ya. Kemudian keangkuhan hidup ya, terus terang masih muda kan, saya inginnya kan biasalah ada mendapatkan prestasi dan lain sebagainya, penghormatan dari saya. Ya itu keinginan seperti itulah yang masih harus menjadi pergumulan saya. Itu aja Mbak. Iya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Jun yang di situ aja Pak, yang benar-benar menggambarkan bahwa perjuang untuk membuang batu-batu dan semak-semak berduri itu ya Pak Jun ya, sehingga menjadi tanah yang subur. Menarik Bapak Ibu terkasih, ketika Pak Jun menggambarkan bahwa saya berjuang untuk mengusir ataupun menyingkirkan batu-batu dan semak berduri. Yang di sini kalau kita mau tarik lagi dan lagi, tanah subur ini kita ya, hati kita. Kalau kita lakukan itu, seperti kata Pak Jun tadi, kalau kita lakukan sendiri siap, kuat enggak Bapak Ibu? Pasti kita tidak siap. Tetapi justru ketika kata poin Pak Jun tadi, mau menjadi tanah yang subur, berproses ke sana, maka kita harus kembali ke mendengarkan Tuhan. Dan yang mampu untuk menyingkirkan batu dan semak berduri itu adalah Tuhan. Kalau kita lagi-lagi mau meminta kepada Tuhan sang penguasa kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, menarik sharing Pak Jun tadi yang memang realitanya nggak ada manusia yang sekalipun dia sudah subur, tapi kita kan pasti menimpa batu, menimpa kadang menghadapi himpitan-himpitan yang menjadi ukuran kebutuhan kita begitu ya. Tetapi dan lagi Bapak Ibu terkasih, kalau kita mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, batu dan juga bahkan saya bilang kalaupun ada si iblis yang gambarannya burung-burung itu tadi, kita mampu untuk menaklukkannya kalau kita berjuang mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau poin yang tadi memperjuangkan mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan ini tidak ada di hati kita untuk mau, nah itu yang susah. Mau ada batu pun di situ kita akan fokusnya batu itu saja. Kalau mau ada pun himpitan itu kita akan fokusnya himpitan itu saja gitu ya. Jadi terima kasih sharingnya Pak Jun yang apa adanya bahwa kita berjuang untuk menjadi tanah yang subur. Monggo, ada lagi kah Bapak Ibu terkasih? Bu Adnan mau sharing? Monggo, kayaknya juga bahasa matanya. Terima kasih kepada Ibu Aban, Bu Pendeta Aban. Saya lagi-lagi dari lansia, karena saya sudah sudah terlalu usia terlalu lanjut ya Bu ya, Pak. Tetapi hati kita masih ada yang pertama, kedua dan ketiga. Saya mungkin mau menuju yang keempat itu kita masih banyak bimbingan, karena saya udah usia di atas 60 tetapi masih sulit untuk menuju yang keempat. Jadi cuman itu aja ini sharing saya, karena kalau diutarakan mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman baik yang buruk maupun yang kurang bagus. Jadi mungkin di sini kita untuk menuju yang keempat itu kita masih banyak bimbingan, baik
saya, anak-anak saya maupun sekeluarga saya ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Adnan. Tapi Bapak Ibu terkasih, ini jangan sampai kita salah kaprah bahwa kita sedang menuju tanah itu ya. Kan tadi Pak Jun bilang berproses, Bu Adnan juga akhirnya bilang menuju. Bapak Ibu terkasih, lagi dan lagi akar yang penting di dalam kita itu adalah kita mau jadi tanah yang subur. Kalau itu saja yang ada dalam diri kita, mau datang pun batu, mau datang pun himpitan, kita pasti bisa menghadapinya. Tetapi kalau kita tidak mau jadi tanah yang subur, yang mau mendengarkan dan berusaha melakukan, maka mau datang batu pun, mau datang himpitan, kita akan malah jatuhnya jadi seperti tanah yang di pinggir jalan yang memang kita dasarnya memang nggak mau mendengarkan. Tapi karena kita memang tanah yang subur, mau mendengarkan Tuhan, yang saya yakin batu himpitan pun datang, kita akan tetap bisa menghadapinya. Makanya tadi kalau Pak Jun bilang berproses untuk mengusir ataupun membersihkan batu-batu dan himpitan, itu karena mungkin kita sendiri sudah punya tanah yang subur itu yang mau mendengarkan. Ini kayaknya Pak Edi udah respon nih begini. Monggo Pak Edi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Seringkali banyak orang Kristen gitu merasa bahwa karena hatinya belum subur sehingga malas ke gereja, malas dengar firman Tuhan gitu. Jadi toh kalau hati gue masih kacau, kehidupan kita masih kacau, toh juga nggak tumbuh-tumbuh juga itu firman Tuhan. Jadi duluan mana ini, harus dengerin dapat benih dulu atau mempersiapkan hati dulu gitu. Dan juga jangan-jangan kita malah jadi burung yang makan firmannya dan nggak ada gunanya itu. Makasih Bu. Berarti Bapak Edi nanya berarti mana dulu gitu? Enggak. Bisa dalam artian seringkali terjadi banyak orang yang nggak mau ke gereja, nggak mau bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan karena merasa belum siap tanah yang subur gitu. Masih banyak batu-batu gitu. Betul, itu yang makanya Bapak Ibu terkasih saya bilang tadi, jangan sampai kita salah kaprah yang ini seolah-olah proses kita baru jadi tanah subur. Kalau gitu Bapak Ibu, yang ada kita nanti sampai adiuswa pun mungkin nggak subur-subur gitu ya. Tetapi justru saat ini saya meneguhkan kita semua, baik yang saat ini hadir maupun yang di streaming nanti, kalau memang kita mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, milikilah hati tanah yang subur itu, yang kita mau Tuhan kuatkan buka hati kita, yang kita memang mau membuka diri untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau itu dasar yang kita punya, kembali Bapak Ibu terkasih seperti saya bilang, datang pun batu, datang pun himpitan, karena sudah dasarnya kita memang punya hati yang mau mendengarkan dan melakukan. Saya yakin di sini yang datang hari ini bukan bilang nggak ada beban ya, pasti ada ya masalah ya Bapak Ibu ya, ada pergumulan. Yang datang di sini bukan berarti kita nggak mikirin kehidupan kita, kebutuhan kita, benar ya. Mungkin Mas Adi ataupun yang lagi kuliah, Mas Dimas mungkin mikirin tugas akhirnya, disertasinya atau apapun itu, atau kita yang ada di sini pekerjaan kita gitu ya. Tetapi lagi dan lagi karena kita punya tanah yang subur mau mendengarkan, ya kita mau hadir. Yang akhirnya mungkin hari ini kita diteguhkan, oh iya, berat pun bebanku, saya tetap mengandalkan Tuhan. Berat pun pergumulanku, banyak pun harapan keinginan kita yang ingin kita capai, tapi kita tetap memilih cara Tuhan. Kita memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bu Ratna mau sharing lagi, kok seperti mau berespon begitu Bu? Bahasa tubuhnya Bapak Ibu seperti ingin mengkode Bu Aban, sedikit lagi Bu Aban gitu ya. Monggo Bu Ratna. Monggo loh, kesempatan Bapak Ibu adiuswa ini pasti banyak sekali loh sebenarnya. Iya, jangan sungkan Bapak Ibu. Iya, kita santai aja, jangan kaku kayak ini. Silahkan Bu Ratna. Ini Bu Aban, saya ingin sedikit menanggapi tadi yang mengenai menuju ke tanah yang subur. Jadi dari tadi saya sampaikan bahwa
intinya itu tergantung dari kita. Kalau kita mau siap menerima, siap mau menjadi tanah yang subur. Tadi juga seperti disampaikan Pak Jun, mungkin harus dipupuk, mungkin harus dicangkul. Kalau saya mengibaratkan begini loh, ini nih tanah ini padat, ini susah, keras, yang nggak bisa ditanemin, alot gitu ya. Nah ketika tanah itu mau dicangkul, mau dipupuk, itu dia pasti akan berubah menjadi tanah yang subur. Tetapi ketika tanah itu mau dicangkul, dia juga nggak mau dipupuk, nggak mau diapa, ya sudah begitu saja, sampai kapanpun akan begitu saja. Begitu. Betul, jadi betul. intinya tetap pada diri kita. Apakah kita menyiapkan hati kita untuk mau dicangkul, untuk mau dipupuk. Nah, cangkul dan pupuk itu apa? Ya itulah setiap hari yang kita lakukan, mungkin mendengar firman Tuhan dan sebagainya, ketekunan kita mau siap. Itu yang menurut saya itulah pupuk yang akan membuat kita menjadi tanah yang subur, begitu. Itu menurut saya ya, nggak tahu, monggo nanti diluruskan oleh Ibu Pendeta Aban. Setuju sekali Bapak. Kemudian saya merasa kalau tadi Pak Jun sampaikan, saya masih ada tanah yang berbatu, ada apa tadi Pak Jun sebutkan? Madaduri. Mungkin ini ada kaitannya juga ya. Kalau saya merasa mungkin yang Adi Yosua ini mungkin lebih mudah untuk jadi tanah yang subur ya, karena ketika Adi Yosua itu saya merasakan kalau waktu masih muda dulu masih kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini gitu ya. Tetapi ketika sudah usia gini, pengennya itu cuman ya Tuhan berikan kecukupan sehari-hari, berikan aku tubuh yang sehat, itu saja, udah nggak kepingin yang macem-macem gitu. Itu kalau menurut saya ya, monggo nanti diluruskan. Bapak Ibu monggo loh ditambahkan. Iya, pasti terima kasih. banyak ini Bapak Ibu Adi Yosua. Ada yang mau menyambung? Pak Julianus, monggo, ayo pasti. Atau nanti Bu, setelah Bu Ratna. Jadi menarik yang tadi respon Bu Ratna, Bapak Ibu terkasih, kita tanah ini kalaupun ada batu, ada keinginan yang kalau Tuhan kita mau membuka diri untuk dibentuk Tuhan, dengan cara apapun, masalah, pergumulan, lagi-lagi kalau kita lihat itu cara Tuhan untuk menyuburkan kita, untuk kita semakin berbuah, kita akan menghadapinya dengan Tuhan, begitu ya Bapak Ibu terkasih. Tetapi kalau kita dengan segala bentukan Tuhan kita tidak mau digodok, tidak mau diubahkan, nah ini kita akan tetap menjadi tanah yang keras, yang tertutup tadi. Lalu menarik tadi Bu Ratna bilang, kalau sudah Adi Yosua, Mbak Aban itu pasti udah nggak ada keinginan. Kalaupun pergumulan tetap ada ya Bu, pergumulan mungkin ada, tapi kalaupun buatlah tidak ada pergumulan, semua baik, kami udah pasti tanah yang subur. Pasti rajin dengar firman karena udah rasanya nun sewu nggih Bapak Ibu, ini udah mendekati kayak mau tinggal disambut Tuhan gitu ya, Bu Asti senyum-senyum itu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih tidak sesederhana itu juga nggih Adi Yosua kami ya. Jadi bukan sekedar oh yaudah aku santai-santai dengar firman Tuhan, doa dan sebagainya udah gitu ya, tapi tidak, selama kita masih hidup berarti Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi hal yang kita dengarkan itu. Untuk anak cucu kita, kita tegaskan terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teladankan terus untuk anak cucu kita. Sabar, ya buah-buah roh ya Bapak Ibu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu terus kita perjuangkan untuk anak cucu. Jadi kalau ada Adi Yosua kami yang nun sewu karena nyun pangapunten ya, yang benar ya, nyun pangapunten kalau ada yang karena sakitnya akhirnya mengeluh terus, nah ini jangan-jangan kita tidak tanah yang subur, karena kita sakit malah kita jadi orang yang mengeluh terus, jangan-jangan anak cucu kita langsung, ini aku Uti ini gimana sih, rajin doa, rajin ini, tapi kok isinya ngeluh aja, sakit pusing langsung marahin mama, marahin papa, wah kayaknya Adi Yosua GK Jeremia nggak ada ya Bapak Ibu ya, mungkin yang di luar ya. Tetapi paling enggak seperti kata Bu Ratna tadi, tidak semudah itu walaupun kita sudah tidak punya keinginan seperti anak muda, keluarga muda, tetapi perjuangan melakukan itu sampai akhir hidup kita supaya kita berbuah. Sehingga ketika kalaupun kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, itu akan terceritakan oleh cucu dan anak kita. Oh, ibu saya itu meneladankan kepada saya untuk selalu sabar. Oh, eyangku itu Bu Aban selalu
mengasihi, menolong orang lain, ke tukang sampah, ke ini, wah itu kalau dengar begitu dari cucu-cucunya Bapak Ibu Adiso, saya salut dengarnya. Oh, eyang akung saya itu Bu Aban, dia selalu melakukan ini itu yang saya mau seperti Akung dan Uti. Wah, kalau dengar itu Bapak Ibu berarti kita berhasil menjadi tanah yang subur. Tetapi kalau sebaliknya, nah itu yang lagi dan lagi poin kita hari ini, kita diingatkan untuk bertobatlah supaya kita terus menjadi tanah yang subur yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Termasuk kita keluarga muda, bukan hanya yang Adiuso ya, kita yang keluarga muda juga berjuang untuk ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, masih ada kesempatan? Monggo Bu Bamba. Belum Bu. Nah, udah Bu. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya. Gini ya, saya itu berkaca kepada orang tua saya. Orang tua saya itu kedua-duanya rajin sekali untuk melayani Tuhan. Dari yang ini ya, jadi pamulosoro, mungkin tahu ya, itu juga bisa. Terus jadi patuen itu juga gitu. Bapak saya itu majelis yang sudah lama sekali. Tetapi saya sendiri Bu, saya kok nggak bisa seperti itu gitu. Saya bisanya cuman mengeluh, ini gimana ya anak saya kok nggak bisa gini-gini gitu. Jadi saya tuh rasanya tuh kalau menuju yang keempat itu masih sulit. Jadi saya itu kurang sabar. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar tuh, walaupun saya tuh tahu kalau itu tuh memang benar, tapi kalau menyakitkan hati saya tuh masih terasa sakit gitu loh Bu. Jadi itu saya tuh belum bisa ya Bu, itu mungkin saya ke tanah yang subur itu. Yaitu saya tuh kelihatannya nggak bisa mencontoh orang tua saya. Terus bagaimana Bu itu agar saya bisa sabar, bisa meneladani anak dan cucu saya. Dan ada kalau mendengarkan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan tuh saya masih sakit hati itu masih ada gitu loh. Saya pengennya saya tuh bisa menerima itu dengan baik dan dengan tulus, tapi saya tuh kadang-kadang saya belum bisa seperti itu. Ya itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat Bu Bambang yang mau berbagi sharing jujur apa adanya ya Ibu terkasih ya, karena itu yang memang sedang dihadapi, ya Bu Bambang. Iya Bu Bambang, ya Bu Ratna. Oh iya, Pamilo Soro ya Bu ya. Pamulo Soro itu merawat jenazah ataupun IKA ya. Iya. Saya sih tadi karena dengar soronya udah pasti soal penderitaan ini gitu ya Bu. Jadi saya oh iya gitu. Tapi nggak tahu kalau tentang merawat jenazah Bu gitu ya. Ya, jadi bahasa Jawanya agak mudeng dikit lah ya Bapak Ibu ya, soro gitu ya. Ternyata Pamulo Soro Bu. Oke. Jadi terima kasih Bu Bambang yang sudah mau jujur apa adanya. Yang pasti Ibuku terkasih, ketika memang saat ini pun firman yang sampai kepada Bu Bambang mungkin juga kayak seolah-olah kembali meneguhkan, Tuhan ini aku kok rasanya belum subur begitu ya Bu Bambang ya. Tetapi ketika hari ini Bu Bambang pun mau mengakui, mau apa adanya, maka lagi dan lagi saya bilang tetap minta kepada Tuhan. Karena seperti kita tadi sampaikan, dengan Ibu saat ini hadir saja pun, sebenarnya Ibu sudah tanah yang subur. Karena mau hadir, mau berproses bersama, mendengarkan benih yang ditabur oleh Tuhan lewat firman kita hari ini. Tinggal memang akhirnya ketika mendengarkan ini, seperti kata Ibu tadi, Bu Aban saya belum sabar, mungkin Bu Bambang punya harapan-harapan untuk anak cucu yang
berharap itu terjadi, itu harus dihadapi juga dengan Tuhan, bahwa kadang-kadang kan ini nyun pangamunten lagi ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kan Adi Yuswa ini pengen anak-anak begini begitu, tapi ukuran dia gitu ya, pengennya dia yang mengubah gitu ya, padahal ada hal-hal yang sebenarnya anak-anak kita kalaupun dia harus berubah itu di luar kuasa kita, yang kadang Adi Yuswa karena mikirin itu akhirnya sakit sendiri. Inilah sebenarnya Bapak Ibu terkasih yang saya bilang firman hari ini mau meneguhkan kita, ketika kita punya tanah yang subur, mau mendengarkan Tuhan melakukan, apapun pergumulan yang menghimpit kita, rumput-rumput berduri ataupun beban batu-batu dalam kehidupan kita, ingat yang berkuasa atas itu bukan kita. Yang berkuasa adalah Tuhan. Kadang-kadang kan kita lupa di sini ya Bapak Ibu terkasih ya, kita ngerasa kita yang bisa mengubah anak kita, kita merasa kita yang bisa mengubah cucu kita bisa merasa mengubah gereja ini, mengubah dunia ini. Padahal lupa bahwa yang paling berkuasa itu adalah Tuhan. Sehingga ketika kita tahu itu, saya yakin mau apapun yang kita hadapi, kita menempatkan yang paling berkuasa adalah Tuhan, Dia yang mengubahkan segala sesuatu, termasuk mengubahkan kita. Dari yang tidak sabar menjadi sabar. Yang dari yang suka pikiran negatif jadi pikiran positif. Apalagi Bapak Ibu, yang suka marah-marah jadi penyabar, lembah lembut. Yang apalagi Bapak Ibu banyak ya, yang hal-hal yang kalau kita ikut Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan ingin mengubah diri kita. Demikian nggih Bu, Ibu terkasih kami. Jadi kalaupun saat ini Bu Aban kayaknya sulit nih karena masih mudah sakit hati, terus mudah tidak sabar, maka mari kita sama-sama Bu terus minta Tuhan, andalkan Tuhan. Bahkan saya sekalipun pendeta Bu, saya juga selalu kalau doa di persekutuan doa, saya selalu minta ke topik khusus saya itu, semoga pelayanan saya dituntun Tuhan. Karena menurut saya kalau tidak dituntun Tuhan, saya bisa bubrah Bu gitu ya, bisa kacau gitu. Tapi karena saya tahu bahwa saya orang lemah, maka saya selalu minta didoakan dituntun Tuhan, dituntun Tuhan. Karena kalau nggak Tuhan Bu, kita nggak akan mampu. Jadi kita sama-sama ya Bu Bambang, saya juga selalu memohon Tuhan, Bu Bambang juga, supaya kita kuat menghadapi batu, himpitan, ataupun bahkan si iblis, si burung-burung yang digambarkan dalam perumpamaan yaitu iblis gitu ya. Kita mampu melawannya ketika kita mengandalkan Tuhan. Semangat Ibuku terkasih Bu Bambang. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang sama, kita semangat. Ada lagi Bapak Ibu? Wah, Pak Edi lagi. Oh, Pak Edi dulu, lalu Pak Nus atau Pak Nus dulu? Oh, sepuh dulu. Boleh. Ada Pak Edi nggak Adi Yuswa loh Pak. Itu majelis. Oh, majelis. Enggak, ini kita kan PA gabungan. Okay. Ya kan? PA gabungan. Ya masuk dari Yuswa tadi lagi, saya itu Adi Adi Yuswa Yuswa mulu. Saya mau dengar juga dari KWD, dari ya, pemuda, silakan, bagaimana teman-teman, gitu ayo. loh. Yang keluarga muda tadi terkait Kalau dengan firman ini. Kalau Adi Yuswa itu sudah pengalamannya udah banyak, cuma Okay. ini mau dikeluarkan unek-uneknya. Iya, ayo dikeluarkan nih, Ayo. teman-teman. KWD, Mbak Ayu, KWD Bu Tuti, sama itu Bu Tuti majelis, pemuda. tadi dibilang majelis lagi. Terima kasih. Silahkan, atau anak-anak juga boleh loh. Bennett, kalau kamu kepikiran sesuatu dengan Ya monggo, firman hari karena ini. gabungan kan Bu. Nggih, makasih Pak Nus. Atau Pak Edi dulu deh, tadi Pak Edi mau ngangkat tangan nggak apa-apa Pak, 2 kali. Jangan gara-gara diingetin Pak Nus jadi nggak jadi. Silahkan Pak Edi. Itu monggo Mbak Retno. Oh tuh, jadi Pak Edi atau yang lain yang nyampein? Saya nyampein dari saya sama Pak Jun tadi. Oke. Kalau tadi Pak Jun batu-batu gitu, yang sama semak duri. Kalau semak durinya itu kan nggak enak. Ternyata yang dihadapin keluarga muda itu semak durinya enak-enak banget. Nggak, nyingkirinya juga sulit Mbak jadinya. Itu yang jadi pergumulan keluarga muda. Emang gimana ya semak durinya enak gitu. Tapi kalau yang namanya semak duri enak kayaknya enggak deh Pak. Itu lebih tepatnya jatuhnya itu yang pinggir jalan itu kalau keluarga muda. Karena saking
saking mulusnya hidup, akhirnya nggak mendengarkan. Bukan yang semak duri kalau yang enak hidupnya, ya Pak Jun ya. Karena kalau semak duri pasti itu udah himpitan, menekan dan menyakitkan. Tapi kalau keluarga muda yang godaannya enak, itu yang dia pinggir jalan itu jangan-jangan. Monggo Pak Jun, kayak Pak Jun mau ngasih tahu lagi nih. Jadi gini, saya ini memperjelas Mas Edi, kan Oke, yang silakan, di Pak. masuk semak duri ini, kalau bayangan kita kan umumnya sesuatu masalah atau apa. Padahal di firman Tuhan itu bukan masalah. Di situ katakan adalah berbagai keinginan duniawi, memprioritaskan keinginan duniawi. Jadi adanya keinginan-keinginan. Nah itu yang tadi sama di diskusi singkat dengan Pak Mujana, Pak. Justru bagi kami yang masih muda itu, keinginan dunia banyak itu. Misalnya punya uang banyak gitu ya. Itu uang menyenangkan itu loh, ya. Sesuatu yang menyenangkan itu yang mengganggu kadang-kadang, atau mempunyai fasilitas berbagai macam kendaraan, rumah dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang membuat hidup nyaman. Akhirnya tadi keinginan untuk memperoleh dunia ini menjadi besar gitu loh. Nah, itulah kami diskusikan itu yang menyenangkan, yang enak-enak itu tadi, bukan masalah gitu loh. Ya, bukan masalah. Justru karena banyak semak itu tadi kata Mbak Apen betul, itu perlu dicangkul. Jadi perlu keluarga muda atau kami ini dikasih masalah gitu. Ya. Dikasih masalah itu bukan berarti kami bermasalah, tapi diberikan orang yang datang untuk ada masalah harus mau turun tangan gitu. Jadi prioritasnya seperti itu. Kalau kita merasa nyaman, kita ya kami atau semuanya ini hidup udah nyaman, nggak ada masalah nih. Saya nggak, misalnya Adi Yuswa pun juga sama. Anak-anak udah besar semua, udah berkeluarga, ada ini. Hati-hati Bapak Ibu, kalau nggak ada masalah itu berarti kadang-kadang Tuhan masih pakai saya nggak sih, itu kadang jadi masalah. Kadang, makanya perlu didatangkan masalah. Jadi bagi tadi jangan sampai hal-hal yang sudah kenyamanan atau apa yang sudah dimiliki itu justru menjadi racun atau menjadi semak yang menggerogoti tadi, sehingga kita tidak fokus pada Tuhan tapi fokus pada dunianya. Nah itu kadang-kadang memang harus ada masalah itu. Iya. Terima kasih. Berarti ini lebih ke kalau udah tanahnya subur, udah mau mendengarkan dan melakukan, tinggal dikasih beban tanggung jawab supaya berbuah. Begitu ya Pak Jun ya. Bukan berarti ngasih semak duri yang kayaknya nanti jadi luka ya. Ini yang ada nggak diterima nanti. Nah kalau ini tampaknya saya sudah satu siap nih masalah buat Pak Edi terutama karena kaitannya dengan hukum. Siap ya Pak Edi ya? Jadi itu, atau kalau konteks kita gereja bagi keluarga muda ataupun yang kita sudah hidupnya memang oke lah, nyaman gitu ya, nggak ada ngerasa himpitan. Juga untuk gereja kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang saya perhatikan info dari Mas Kris, teman-teman keluarga muda lagi patungan ya untuk sesuatu ya. Itu kan juga salah satu wujud untuk ini apa nih yang bisa kita lakukan untuk gereja. Berarti udah ada masalah tuh Pak satu di keluarga muda. Terima kasih buat sharingnya Pak Edi dan Pak Jun. Ada lagi keluarga muda ataupun anak-anak boleh Bennett? Ada lagi? Mas Kris mungkin mau menambahkan? Mas Kris Budi Kusuma atau Mas Christian Utomo? Ada dua ini. Nah. Nyaman ya Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, saya nggak akan menambahkan atau mengurangi, tapi mungkin saya akan lebih sedikit sharing tentang hidup saya sendiri. Karena buat saya firman hari ini akan lebih tepat kalau saya cerita tentang hidup saya sendiri. Saya nggak mau cerita hidupnya orang lain gitu ya. Jadi kalau dari firman yang dibaca tadi, benih itu adalah kita. Saya nangkapnya benih itu adalah kita. Bukan berarti kita satu benih terus tiba-tiba dibuang, tadi jatuh di jalan, ada yang di batu-batu, ada di semak-semak. Saya ngelihatnya, jadi ini sebuah perumpamaan gitu ya. Jadi saya pribadi melihat saya sudah pernah mengalami semua fase itu. Bahkan saya sudah pernah di Setia dan Tekun dan jatuh di pinggir jalan lagi itu pernah. Jadi buat saya hidup kita ini memang dinamis gitu ya. Dalam hidup kita pelayanan, hidup kita bergerejawi, hidup kita dengan sesama manusia, dengan sesama manusia yang mungkin juga bukan seiman dengan kita ya. Jadi poinnya adalah fase-fase jatuh di jalan, jatuh di batu itu adalah perumpamaan. Jadi jangan dianggap itu nyambung, tapi anggaplah ketika hati saya sedang tertutup gitu ya, berarti saya pernah mengalami itu. Tapi bisa juga suatu saat nanti hati saya jadi terbuka, saya jadi orang yang teguh gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tergantung ukuran masalahnya juga. Bisa aja kita teguh dengan masalah yang kecil, tapi kalau masalahnya gede, kehilangan uang 1 juta,
dengan kehilangan uang 1 miliar masalahnya beda Mbak. Teguh yang mana kan itu kan, tadi saya bilang masalahnya akan berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau saya menyikapi hal ini adalah yang perlu tetap diperjuangkan adalah bagaimana ketika kita adalah sebuah benih, kita harus seperti yang dikatakan Pak Jun tadi. Kalau ada batu, ada semak, kesenangan duniawi, zona nyaman yang menurut kita itu akan meluntuhkan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Yuk kita berkaca dari sekian kejadian ini untuk kita mirroring, lihat kembali. Saya tetap harus jadi benih yang setia dan tekun. Jadi bagaimana caranya kalau masalah mengimpit saya, apapun mengimpit kita semua, yuk kita tetap kembali jadilah benih yang setia dan tekun. Jadi lebih ke arah situ. Oke, terima sedikit kasih. Tambahan lagi Mbak. Jadi saya buka aja nggak bisa bernapas saya ngomong kayak ini. Oke, jadi kalau kita boleh cerita juga, saya juga sering melihat beberapa orang tua ya. Jadi saya kesaksian aja. Beberapa orang tua juga, beberapa teman di kantor kan juga ada yang sudah orang tua gitu, kan nanggepin anaknya begini, anak saya kok gini ya. Saya ceritakan kembali juga bahwa sebenarnya kalau kita mau kembali kepada Tuhan, ya kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang anak kita atau apapun itu. Yang perlu kita lakukan seperti kata Mbak Aban tadi adalah tetap berdoa buat dia. Karena saya yakin orang tua itu nyangoni anaknya sama. Kalau kami sekeluarga kan berempat ya, partikel meskipun gede-gede semua ya, partikel ya, tapi gede-gede semua. Sangonnya dari bapak ibu ke kami itu sama. Nggak mungkin ibu saya bilang ke saya, Chris kamu boleh boleh ngambil barangnya orang. Nggak mungkin ke adik saya yang kedua, ketiga, bahkan sampai ke Astri, ke Catur, beda, pasti sama. Bagaimana kami menyikapinya itu adalah pilihan hidup, ya gitu. Jadi akhirnya, ya tadi saya bilang sebagai orang tua, saran saya buat para Adi Yuswo, ini saran saja ya, meskipun saya menuju ke sana. Jadi ya kita jangan lupa bahwa kita punya Tuhan. Kalau segala sesuatu kita pikirkan dengan logika kita sendiri, itu nggak akan jalan. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih buat Mas Kris yang menghayati dirinya seperti benih ya Mas Kris ya. Oke, jadi Bapak Ibu terkasih, lagi dan lagi poin kita hari ini kita berjuang bersama-sama untuk bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Walaupun dalam konteks firman hari ini benih itu firman ya Mas Kris ya, tetapi Mas Kris dia merefleksikan dirinya benih yang mau bertumbuh di tanah-tanah itu tadi begitu ya. Mau ditempatkan dimanapun tetap harus berjuang bertumbuh. Nah Bapak Ibu terkasih, ada lagi kalau monggo, tampaknya setelah kakak adik, silahkan adik. Partikel yang lain. Setelah ini ibu bapak kayaknya. Nggak usah, jangan. Jangan. Saya nggak, istilahnya di sini hanya ingin memberikan kabar baik kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, anak-anak yang hadir hari ini, bahwa kita ini semua sebenarnya tanah yang subur. Amin. Ya. Satu yang harus kita ingat, kita ini tanah yang subur gitu. Kenapa saya bilang begitu? Nggak ada kok dari kita yang ketika menghadapi masalah, ketika dihimpit oleh kesusahan hidup maupun hal-hal duniawi yang menyenangkan, kemudian sepenuhnya gitu ya, saya bilang sepenuhnya melupakan atau meninggalkan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Buktinya kita masih merasa bersalah. Buktinya ada rasa kecewa ketika kita tahu bahwa aku kok belum sesuai ya dengan apa yang diinginkan Tuhan. Gitu. Kok aku masih menuruti keinginanku sendiri ya gitu kan. Kok ternyata jalan-jalan nginep di luar kota lebih enak daripada PA gabungan ya, misalnya seperti itu. Ada rasa yang mungkin sebenarnya di dalam hati kita kemudian membuat kita wah nggak pas ini gitu. Seandainya saja aku lebih gitu kan memprioritaskan kehendak Tuhan, pasti akan lebih baik. Karena itu hari ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini tanah yang subur. Dalam kondisi apapun wajar gitu kan, dalam artian ketika ada batu, ketika ada semak begitu. Bahkan kita yang mungkin sudah pernah sampai pada fase yang hatinya benar-benar tertutup, benih tidak bisa masuk ke dalam,
tanah itu, karena saya juga pernah, saya yakin semuanya pernah. Saya pernah ada dalam fase ketika saya tidak mau ke gereja sama sekali, hampir selama 2 tahun. Saya pernah ada dalam fase ketika ya saya dengar firman, tapi apa yang kau katakan ya saya dengar gitu kan, tapi nggak saya imani gitu. Dan apa sih yang bisa membuat kita kembali? Ya tadi kata kunci dari Bu Pendeta, bertobatlah, ya toh gitu. Ya karena memang hanya pertobatan yang membawa kita kembali kepada Allah gitu. Hanya itu yang bisa membuat kita kembali kepada Allah. Jadi bersukacitalah kita hari ini, diteguhkan lagi bahwa oh ternyata aku yang masih merasa diriku belum cukup baik ini, aku yang ternyata masih lebih mendengar kata dunia daripada kata-kata Tuhan, atau aku yang mungkin memang sengaja menutup diriku gitu kan. Ternyata di dalam diriku ini ada tanah yang subur yang tahu bahwa aku harus menumbuhkan benih yang baik. Jadi terima kasih untuk firman hari ini Mbak Aban, semoga semuanya setelah kembali dari tempat ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Karena memang kalau membayangkan kita menjadi tanah yang nggak ada batunya sama sekali, yang nggak ada semak-semaknya, yang nggak ada godaan, yang kayaknya itu bukan kehidupan. Karena dalam kehidupan kita nggak pernah lepas dari masalah. Selama kita masih hidup pasti ada gitu kan, yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan gitu. Nah, ya, ya makanya gitu kan, kalau petanaman gitu kan, makanya tadi kita harus dekat pada penabur kita ya kan. Hanya Tuhan yang bisa mengolah kita untuk menjadi tetap kuat gitu. Makanya harus bertobat. Gitu. Bertobat senantiasa. Itu diizinkan kok sama Tuhan, jangan merasa rendah kemudian malah hilang ya. Jangan kalau kita merasa kecewa, kita nggak merasa layak terus kabur, malah hilang-hilangan. Tapi kembali pada Tuhan, karena Tuhan menerima kita kok, apapun kondisi kita. Amin. Amin. Matur nuwun. Jadi kata kunci Mbak Astri ya, jangan karena kecewa ataupun merasa sedang tertutup malah hilang gitu ya. Tapi kalaupun ada yang lagi hilang, mari bertobatlah, kita kembali bersama-sama gitu ya Mbak Astri ya. Jadi mungkin yang hilang lagi nggak di sini Mbak, mungkin nanti kita doakan supaya mendengarkan live streaming sehingga bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan, di gereja, di wilayah, di konteks kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, karena waktu pun sudah pas gitu ya. Terakhir Bapak Ibu terkasih, dalam proses kita memperjuangkan tanah yang subur, marilah kita setia dan tekun, karena ada satu kalimat yang sering digembor-gemborkan oleh orang banyak. Kalau proses itu pasti tidak mengkhianati hasil. Jadi walaupun proses kita bertumbuh dalam iman kayaknya susah banget, jatuh bangut gitu ya, tapi itu tidak akan mengkhianati hasil dalam arti seperti kata firman hari ini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kalimat ini jangan harafiah ukuran kekayaan ya Bapak Ibu terkasih, tetapi ukuran kita sudah menyatakan firman Tuhan, berkat Tuhan menjadi peneguh buat orang di sekitar kita. Dan hasil yang paling utama yang memang kita peroleh di dalam Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Kita menghayati bahwa keselamatan kita yang sempurna adalah bersama Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh dengan setia dan tekun lewat persekutuan, lewat doa kita, lewat pengharapan kita, sehingga kita membuahkan cinta Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita berkali-kali lipat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur lewat firman, lewat sharing, lewat pendalaman kami bersama-sama. Kami diteguhkan kembali untuk melihat diri kami sebagai pribadi yang sudah membuka hati,
menjadi pribadi yang subur, tanah yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kami yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami ketika kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adapun batu, adapun si iblis, adapun himpitan-himpitan dalam kehidupan kami tetap dapat berusaha berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dapat menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berbuah di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan yang menolong, menopang kami, sehingga setiap hati yang tertutup mau membuka hati, setiap hati yang saat ini sedang terbeban berat dengan batu-batu pergumulan-pergumulan, tetap teguh, tetap kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Dan setiap hati yang saat ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang menghimpit, kiranya Tuhan juga yang meneguhkan untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga tetap terus memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam menghadapi himpitan-himpitan yang ada. Juga kami berdoa untuk setiap kami yang dengan segala keberadaan kami dengan mantap berkata kami sudah merasakan pertumbuhan di dalam Tuhan, dan memohon agar kami semakin menjadi berkat. Biarlah Tuhan terus berikan kami kepekaan untuk bersama-sama menggarap setiap pergumulan, setiap pelayanan-pelayanan, bahkan hal-hal yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Kami mau melakukan kehendak Tuhan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus meneguhkan kami untuk terus mengalami pertobatan di dalam Tuhan, karena dengan pertobatan itu kami sadar kami membutuhkan Tuhan. Kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan, bahkan di balik segala pergumulan, pengharapan kami meletakkannya di dalam kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yang mampu meneguhkan setiap kami, yang mampu untuk menjawab setiap seru doa pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Retno. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat firman Tuhan. Saatnya kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan sebagaimana Tuhan telah memenuhi hidup kita dengan pemberian-pemberian. Marilah kita turut merasakan bagiannya memberi seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pujian bahwa persembahan akan mengiringi penghayatan kita akan bahagianya memberi. PKJ 146, bait pertama sampai ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Rahmat Tuhan padamu tidak
tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara kasih, kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan dan nanti bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami hari-hari yang indah. Hingga hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah-Mu Tuhan, beribadah dalam rangka PA untuk warga GKJ Jeremia dalam rangka keluarga, bulan keluarga. Bapak yang maha kasih, Tuhan sertai kami semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kami bisa mendengarkan firman dan berkeinginan Tuhan untuk bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak yang maha kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung pada hari ini untuk ibadah. Kiranya Tuhan berikan mereka semuanya kesehatan dan hal-hal yang baik sehingga di kemudian hari saudara-saudara kami bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan di GKJ, baik itu secara online maupun secara onsite. Bapak, kami juga berterima kasih kepada Engkau Tuhan karena pada pagi hari ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang sudah kami siapkan untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini dan berguna nanti untuk di kemudian hari dalam rangka pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola Tuhan, mampukan mereka semuanya untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak yang makasih, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Abanita Kaban dan keluarga. Kiranya Tuhan berkati dalam segala pelayanan beliau berada dimanapun juga. Begitu juga untuk keluarganya, Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesehatan. Bapa, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Benih firman Tuhan sudah ditaburkan. Marilah kita memelihara hati kita supaya menjadi seperti tanah yang subur bagi benih itu sehingga tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Melalui orang-orang baik yang ada di keluarga,
Marilah kita saling menguatkan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Marilah kita pujikan NKB 143 bait pertama dan kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari Bapak Ibu terkasih, kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Satu, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari ini Bapak Ibu sudah hadir berkenan hadir dengan kami semua ya. Terima kasih atas acara yang telah dipimpin juga oleh rekan-rekan mulai dari Mas Danang, Mas Supri di tim musik, juga tim Komisi KWD yang sudah mempersiapkan acara hari ini ya, mulai dari awal hingga akhirnya. Bapak Ibu, dalam rangkaian Bulan Keluarga, ini adalah sebenarnya acara pembukaan kemarin tanggal 2, hari ini kita ada PA gabungan, dan selanjutnya adalah masih ada beberapa acara yang mungkin masih menjadi bagian dari rangkaian Bulan Keluarga, yaitu Jalan Sehat, dan juga nanti ada talkshow, dan terakhir di tanggal 30 nanti ada penutupan. Jadi harapannya Bapak Ibu berserta keluarga kami harapkan bisa hadir, khususnya Eyang Kakung Eyang Uti ya,
termasuk keluarga, jadi bapak ibu dan juga anak-anak, cucu-cucunya kalau bisa diajak, karena nanti di Jalan Sehat itu nanti salah satunya kita akan ada door prize juga. Door prize-nya mungkin nggak terlalu megah, tapi mudah-mudahan berguna buat bapak ibu. Terus di acara talk show nanti rencananya kita akan membedah acara tentang finansial di dalam sebuah keluarga itu seperti apa ya. Jadi mungkin bapak ibu yang sekarang keuangannya masih kurang baik, belum tentu sumbernya tidak baik, tapi mungkin bisa cara memanage yang tidak benar. Terus nanti di acara penutupan kita akan ada acara seperti biasa penutupan, mungkin nanti akan juga ada pujian. Mungkin saat ini kalau ada warga yang dari Depok 1 hadir, saya ingatkan juga besok Depok 1 mengisi pujian nggih. Jadi untuk minggu selanjutnya adalah Depok Timur Tengah dan selanjutnya nanti terakhir akan ada di Sawangan. Pengumuman dari kami cukup sekian. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tetap bisa menikmati acara bulan keluarga ini, karena poin utamanya adalah kita bisa saling berjumpa dengan keluarga dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini benar-benar bermakna. Satu hal lagi, hari ini kita ada konsumsi yang sudah disediakan di depan. Tadi Mbak Aban sudah berdoa buat itu belum ya? Mbak Aban? Belum ya kayaknya ya. Mungkin saya pimpin doa dulu ya Bapak Ibu ya. Karena apapun yang berupa berkat harus kita syukuri. Mari Bapak Ibu saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ucap syukur Tuhan kalau kami sudah boleh berkumpul, beribadah, belajar tentang benih yang baik yang bisa tumbuh di tanah yang subur, dan harapan kami firman-Mu adalah benih itu sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup dan selalu ingin hidup subur bersama Engkau, karena Engkau adalah sumber sang penabur itu. Bapak, hari ini kami sudah menikmati firman-Mu, kami juga akan menikmati berkat-Mu berupa makanan. Bapak, berkati sehingga apa yang sudah disediakan, yang akan kami makan, itu bisa menjadi berkat buat kami untuk melayani Engkau. Kami mau serahkan acara kami ini selanjutnya buat Bapak Ibu yang akan pulang dan menikmati makanan, sehingga boleh sampai selamat di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Siapa? Saya? Oh ya, saya pikir saya suruh moto. Bapak Ibu, sebelum kita makan, kita kumpul dulu di depan di sini, kita foto bersama ya. Ya, hadir hari ini saya hitung ada sekitar 350 orang lah ya, lumayan. Saya tadi sudah berhitung. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan. Seksi foto Mas Dimas, kameranya mohon dipersiapkan. Monggo, ini disingkirin dulu Mbak ya.